Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah rekan-rekan fakultas yang saya banggakan pada kesempatan pagi hari ini mengganti materi yang kemarin ya. Nah, buat teman-teman yang kelas malam nanti kita ketemu. Tapi kalau yang kemarin kelewat, ini gantinya. Nah, untuk menambah keberkahan mari sama-sama kita awali membaca surat Fatihah, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat pertemuan pagi hari dan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Baik, di stage kedua di pembahasan diferensial yaitu pembahasan diferensial untuk fungsi trigonometri. Semuanya cuma dua saja yang akan dibahas yaitu eh, sinus dan kosinus. Jadi seperti pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa turunan itu sederhana sekali karena cuma membahas fungsi saja. Nah, nanti aljabar dan trigonometri. Nanti yang membedakan bagaimana kerumitan dari fungsi yang dikerjain. Nah, maka kemudian teman-teman harus banyak berlatih terkait dengan fungsi-fungsi aljabar ya. Bagaimana fungsi yang pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya. Oke, di trigonometri ada dua fungsi trigonometri yang akan diturunkan. Yang pertama sinus, yang kedua kosinus. Dan biasanya menulis dengan sin untuk sinus dan cos untuk kosinus. Nah, ini juga sebelumnya ada banyak pembuktian. Karena kita tidak perlu membuktikan itu, kita cukup terima saja bahwa turunan dari fungsi sinus hasilnya adalah kosinus. Dan turunan dari kosinus hasilnya adalah min sinus. Gitu. Ini simbol diferensial maksudnya. Diferensial sin sama dengan cos dan diferensial cos sama dengan min sin. Ya, udah segitu aja, teman-teman. Ya, begini doang nih Pak. Ya, begini aja. Gimana? Oke, sekarang kita lihat bagaimana itu soalnya. Oke, ini soalnya ada tiga. Dan seperti sekarang saya akan kerjain juga bagaimana jawaban dari soal-soalnya. Dan teorema sebelumnya tetap dipakai. Bagaimana eh, perkalian fungsi F dan G gitu ya. Bagaimana pembagiannya. Kalau teman-teman lihat, maka soal yang kedua ini dia perkalian misalnya PX kali QX gitu. Dan yang ini adalah pembagian dari PX dibagi QX. Maka teorema yang sebelumnya terkait dengan teorema dasar dalam turunan itu dia dipakai. Ini saya skip dulu, kita bahas pembahasan yang pertama terkait dengan fungsi fx sama dengan 3 sin x dikurang 5 cos x. Nah, di sini saya masukin juga ada y di sini. Ini penulisan lain bahwa fx itu sesungguhnya adalah y. Jadi kalau ditulis fx sama dengan 3 sin x, it means sama dengan y sama dengan 3 sin x. Dan f aksen x itu sama dengan diferensial y. Itu ya. Jadi hanya notasi saja. Jadi biar teman-teman nggak pusing. Nah, di sini maka kemudian saya sertakan f aksen x dan juga diferensial y atau dy. Nah, fungsi fx ini 3 sin x dikurang 5 cos x. Maka kita bisa langsung turunkan karena itu operasinya operasi tambah dan kurang. Kita bisa langsung mengurangi fx-nya. Sorry, kita bisa misalkan ini g-nya, ini r misalnya. Maka g aksen adalah 3 cos x tadi ya. Sin itu turunannya cos dan cos itu turunannya adalah min sin. Ini kenapa saya tulis dalam kurung agar teman-teman bisa mengetahui perubahan dari minus kali minus adalah positif. Sini. Hmm. Cukup jelas. Turunan 3 sin X sama dengan 3 cos X. Dan turunan dari min 5 cos X sama dengan
plus 5 sin X. Ya, sin X-nya sendiri, cos X sendiri kan itu min sin X ya. Cos X sendiri itu min sin X. Selesai. Ini jawabannya. Soal nomor satu. Kita masuk soal nomor dua. Nah, di sini kita menemukan dua fungsi, yaitu saya sebutnya P dan G ya. Ini harusnya P dan G, tapi nggak apa-apa. P dan G. PX kali GX. Nah, kita bisa nulis dulu nih, agar tidak lupa rumusnya. Bahwa kalau ada fungsi yang dikali, turunannya itu berarti P aksen G dan tambah PG aksen. P aksen G tambah PG aksen. Kita masukin P-nya berapa? P-nya adalah sin X aksen kali cos ya. Dan sin X kali cos X aksen. Artinya turunan sin kali cos ditambah sin kali turunan cos. Sekarang kita kerjain turunan sin apa? Cos dikali cos dan ditambah sin turunan cos adalah min sin. Maka cos kali cos hasilnya cos kuadrat plus kali min hasilnya min sin kali sin hasilnya sin kuadrat. Selesai. Nah, ini kalau kita mau sederhanakan, ini kita bisa keluarin minusnya, minus, nah bisa, karena yang ada itu adalah sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan satu. Kalau begini ya selesai. Ya, jadi hasilnya di sini aja. Ini cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X itu adalah turunan dari sin X cos X. Saya, ini yang kedua. Poinnya adalah teman-teman perlu mengetahui bahwa kalau ketemu dengan fungsi yang dia dikali seperti ini, maka turunannya itu harus menggunakan rumus si Px P aksen X kali G tambah P G aksen X. Oke, ini yang nomor dua. Yang setelah nomor tiga. Nah, di sini diketahui soalnya adalah kotangan X. Kotangan X itu sama dengan satu per tangan. Jadi, saya kemarin nggak ngejelasin ini ya. Karena di dalam tabelnya biasanya ada. Jadi kotangan X itu sama dengan satu per tangan X. Dan tangan itu adalah sin per cos. Oh, kalau kita lihat sin per cos sama dengan cos per sin. Sama ya. Cos per sin. Ya. Ini mohon maaf ininya muncul terus. Oke, saya coba. Ini nggak apa lah. Nah, seperti biasa, kita tulis dulu rumus dari kalau ketemu fungsi yang P per Q, ya, P dibagi Q gitu maksudnya. Maka dia menjadi P aksen Q dikurang P Q aksen per Q kuadrat. Teorema dasar turunan nomor 6 yang saya ingat ya. Karena yang kalau perkalian itu nomor 5. Oh, nomor 7 berarti. Nomor 7. Kan nomor 6 itu yang perkalian, nomor 7 itu yang pembagian. Ini salah nih. Itu nomor 7 ya. Nah, sudah kita dapetin rumus ini nih. Ini, teman-teman bisa lihat aja di materi yang sebelumnya. Kita masukin P-nya apa? P-nya cos dan Q-nya apa? Q-nya sin. Maka cos aksen sin dikurang cos sin aksen per sin kuadrat. Atau dalam rumusnya P aksen Q min P Q aksen per Q kuadrat.
Sudah begini kita kali-kaliin. Maaf, turun dulu. Turunan kos apa? Min sin. Ini dia. Kali sin. Kemudian kos min sin aksen. Turunan sin apa? Kita kaliin. Ini ya. Ini eh, karena kita tahu ini dia punya minus, ini dia punya minus. Kalau minus kita keluarin jadinya apa? Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat. Ini kalau dikaliin sin kuadrat X tambah cos kuadrat X. Nah, sin kuadrat tambah cos kuadrat ini satu. Ini dia. Jadinya min satu per sin X kuadrat. Satu persen itu apa? Sekan. Nah, jadi sama dengan sekan kuadrat X. Iya. Oh, kosekan kuadrat X. Karena kalau sekan itu satu per kos. Ini satu persen namanya kosekan. Saya pikir begitu, teman-teman. Ada beberapa yang memang dalam pertemuan trigonometri sebelumnya tidak saya jelaskan. Karena memang dalam tabel yang nanti ada, saya akan jelaskan kemudian insya Allah dalam dalam materi yang ini nih beberapa ya, identitas dalam trigonometri menjadi bahan pelengkap buat teman-teman ngerjain soal-soal di trigonometri. Demikian, kalau belum ngerti nggak apa-apa. Berarti teman-teman berpikir, ya kita ketemu lagi pertemuan pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.